Hipertensi ini sudah masuk the silent killer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Pajar dalam acara Ngobras, ngobrol santai soal kesehatan. Jangan bosen ya sahabat, tiap hari ketemu dengan saya ngebahasnya tentang kesehatan terus. Kenapa sih Kang nggak ada topik pembahasan lain? Banyak. Tapi menurut saya ada satu hal yang kadang terlupakan. Ya, dakwah itu juga sama. Kesehatan ini bagian dari dakwah. Oke. Balik lagi ke masalah hipertensi. Jadi kalau misalnya tadi secara holistiknya kita udah dapat nih, wah emosi. Kemudian penyebabnya apa nih? Wah dari pola hidup, pola makan, pola pikir. Kemudian apa sih akibat ketika seseorang ini menderita hipertensi? Nah, jadi jantung di tubuh kita ini memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ada satu bagian ketika dipompa, dia masuk ke paru-paru, diisi oksigen, balik lagi ke jantung, kemudian jantung pompa lagi ke seluruh tubuh. Ketika darah yang sudah dipompa oleh jantung, ya, diikuti oleh oksigen, masuk ke seluruh bagian tubuh kita, terutama ke otak, yang ini yang mengakibatkan kita bisa beraktivitas secara seksama. Andai kata oksigen tidak bisa tertarik oleh darah ke otak, apa yang terjadi? Pingsan. Nah, hipertensi ini sudah masuk the silent killer. Wah, bukan judul film loh, ingat, silent killer. Jadi bukan hanya mantan yang jadi silent killer ternyata, tapi hipertensi bisa jadi silent killer. Kalau kita lihat riset membuktikan 3 dari 10 orang dewasa itu pasti menderita hipertensi. Bahkan di Indonesia 2018 ini sudah mencapai hampir 40 juta jiwa orang menderita hipertensi. Kebayang ya? Kemudian hipertensi ini ada kaitan dengan beberapa penyakit atau mengakibatkan terjadinya beberapa penyakit. Yang paling dominan yang sering terjadi ketika seseorang menderita hipertensi, pasti ada penyakit penyertanya. Bisa kolesterol. Kemudian ketika seseorang menderita hipertensi, akan mengakibatkan penyakit baru seperti apa? Gangguan jantung. Ketika seseorang menderita hipertensi, akan masuk di fase penyakit komplikasi lainnya seperti apa? Stroke. Karena kalau misalnya ketika orang menderita hipertensi, ya jantung memompa, ketika jantung memompa ini terjadi penyempitannya di koronernya, maka jantung bisa gagal berfungsi. Atau ketika dipompa kemudian terjadi penyumbatannya di kepala, apa yang terjadi? Bisa terjadi stroke. Nah, ada juga hubungan antara hipertensi dengan gula darah. Jadi kalau misalnya di peta perjalanan penyakit, seseorang yang masuk pradiabetes itu pasti ditandai dengan tingginya tensi, tingginya angka kolesterol, sampai dengan tingginya angka asam urat. Nah, penyakit-penyakit tadi ini merupakan penyakit yang dimanifestasikan oleh gejala awalnya, yaitu hipertensi. Maka dari itu, sudah saatnya bagi kita memperhatikan betul. Cek, harus mau ngecek tensi. Ya. Kalau malas datang ke klinik, malas datang ke apotik, malas datang ke dokter, belilah alat tensi. Sudah banyak dijual di toko-toko kesehatan. Untuk apa? Untuk preventif, pencegahan. Karena tensi itu sendiri idealnya 4 kali. Sebetulnya kalau untuk mengawasi kasus hipertensi, kita lakukan penensian di pagi hari, bangun tidur, kemudian di waktu zuhur, ya, terakhir sore, dan sebelum tidur. Nanti kita akan dapat tuh angkanya, ada di angka berapa idealnya. Jadi untuk saat ini standar angka tekanan darah normal manusia itu di angka 120/80. Kalau sudah masuk di 130 berarti sudah masuk kategori bahaya. Hati-hati, perhatikan pola makan ya, perhatikan lagi pola hidup, perhatikan lagi pola pikir. Jadi sahabat, mulai saat ini yuk sama-sama kita jaga tensi kita. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih tenang. Hidup kita lebih tenang, kita mendapatkan kesehatan, dan dari sehat itu kita bisa berbagi manfaat. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.